Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rausyelna Putri dengan NPM 22711051083. Jadi di sini saya akan menjelaskan kuis 6 mata kuliah teori bahasa automata tentang PDA atau pushdown automata. Lalu selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja pushdown automata. Pertama, pushdown automata itu merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. Lalu, jika FSA itu memiliki kemampuan memori yang terbatas pada PDA, didefinisikan ke sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stak atau tumpukan. Jadi bedanya kalau FSA itu dia punya kemampuan memorinya terbatas. Tapi kalau PDA dia itu nggak terbatas karena dia itu ditaruh di penyimpanan berupa stak atau tumpukan. Nah, stak itu sendiri merupakan kumpulan elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen, dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Pengambilan elemen dari stack itu dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan untuk memasukkan elemen ke dalam stack itu dinyatakan dengan operasi push. Lalu selanjutnya di sini ada operasi pop dan push. Contohnya di sebuah stack ada stack A, D, E. Nah, A itu top of stack-nya. Jadi yang pertama dimasukin tuh E. Jadi makanya E itu berada di paling bawah karena kalau stack itu kan dia pakai konsep LIFO, last in first out. Jadi kalau yang pertama masuk, dia itu bakal jadi yang paling terakhir untuk keluar. Dan yang paling terakhir masuk dia akan jadi paling pertama untuk keluar. Lalu di sini bisa kita lihat untuk operasi pop. Di sini kan pop itu ngurangkan. Kan pertama stacknya ada ADE, terus dia di pop 1. Kalau di pop 1 berarti dia bakal ngepop yang top of stacknya atau yang paling teratas. Makanya di sini A-nya udah hilang. Terus selanjutnya kita bisa melakukan operasi push B. Operasi push B ini jadi maksudnya kita menambahkan ke stack tadi yaitu B. Makanya di sini B menjadi top of stacknya karena kan tadi udah sisa DE. Makanya B selanjutnya jadi yang stack paling atas karena dia paling terakhir masuk. Lalu selanjutnya ada 7 tupel pada pushdown automata. Sebenarnya tupel ini masih mirip-mirip seperti FSA kemarin. Cuma ada beberapa penambahan aja. Di sini pertama itu ada key. Key itu merupakan himpunan keadaan atau kedudukan atau bisa disebut juga himpunan state. Terus di sini ada sigma. Sigma itu merupakan himpunan abjad simbol inputan. Jadi sigma itu kayak inputan. Terus ini ada yang kayak bentuk R itu merupakan himpunan dari stack-nya. Jadi dia ngasih tahu ada stack apa aja, itu pakai simbol yang kayak R itu. Terus selanjutnya itu ada fungsi transisi, terus ada S untuk kedudukan awal atau state awal, terus Z itu simbol awal tumpukan. Jadi simbol paling bawah dari stack-nya. Terus ada F itu himpunan state akhir. Lalu selanjutnya ada cara kerja pushdown automata. Jadi, pushdown automata itu dimulai dari state awal atau S dan simbol stack awal itu Z. Terus selanjutnya kita tuh harus membaca inputannya. Terus kita baca stacknya. Terus kalau udah baru kita bisa berpindah state. Terus harus diingat operasi push itu R-nya nggak sama dengan Epsilon. Tapi kalau operasi pop itu R-nya sama dengan Epsilon. Terus string itu bakal diterima setelah string dibaca. Jadi dia tuh bakal diterima kalau dia berakhir di final state dan juga kalau stack-nya itu menjadi kosong atau null string. Jadi final state itu sama dengan nol. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal. Langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi pertama diketahui pushdown automata dengan 7 tupel itu dengan key-nya itu atau himpunan state-nya itu ada key 1 dan key 2. Terus inputannya tuh ada A dan B. Terus dia stake-nya tuh ada A, B, sama Z. Selanjutnya state awal key 1, state akhir atau final state key 2, dan Z itu jadi tumpukan paling awal di stack-nya itu Z. Lalu selanjutnya di situ dikasih tahu transisinya apa aja. Kayak misalnya tuh ada key 1 dengan
inputan Epsilon atau dengan inputan kosong, dia itu state awalnya Z. Nah, dia tuh bakal menghasilkan ke state Q2 dengan Z juga sebagai state-nya. Terus selanjutnya di baris kedua ada fungsi transisi Q1 dengan inputan A dan Z sebagai state awalnya, maksudnya sebagai top of stack-nya, dia bakal menghasilkan Q1, dengan nge-push A. Jadi dia stack-nya tuh ada A sama Z dan top of stack-nya A. Terus selanjutnya juga sama, ada Q1 dengan inputan B dan stack paling bawah itu masih Z. Nah, itu akan menghasilkan state Q1 dengan nge-push B atau top of stack-nya B dan yang paling bawahnya masih Z. Terus selanjutnya juga kayak gitu. Terus tentukan apakah string ABBA diterima. Kita langsung bahas ke jawabannya aja. Terus selanjutnya kita langsung ke pembahasan aja. Jadi yang di atas tuh ada dari soal tadi kan dikasih tahu fungsi-fungsi transisinya. Terus kan tadi pertanyaan itu apakah string ABBA diterima? Nah, pertama ini kita kasih tahu dulu state awal Q1 sama top stack-nya apa. Kan state awal tuh Q1, terus tadi dikasih tahu Z-nya sama Z kan. Berarti eh, himpunan stack itu cuma ada Z doang. Makanya Z tuh menjadi top of stack-nya juga. Terus selanjutnya kita input string A. Kenapa kita input string A? Karena kita kan tadi nanyanya apakah input string ABBA diterima. Makanya kita nge-inputin string A buat tahu tuh diterima atau enggak. Nah, terus selanjutnya berarti kita pilih dong fungsi transisinya yang karena kan tadi state awalnya Q1. Terus kita inputin A, makanya Q1, A, Z. Kenapa Z? Karena eh top of stack-nya kan Z, makanya kita pilihnya Z. Terus kita lihat dari fungsi transisi yang dari soal tadi. Kita samain ada nggak yang Q1, A, Z. Nah, Q1, A, Z ada yang di baris kedua kan. Nah, dia bakal ngasilin Q1, A, Z. Nah, itu berarti maksudnya dia tuh nge-push A. Jadi, dia bakal nambahin tumpukan baru, yaitu A. Nah, otomatis karena A itu terakhir masuk, dia akan jadi top stack-nya, karena dia yang paling atas. Terus selanjutnya kan kita mintanya ABBA. Nah, selanjutnya kita tuh nge-inputin string B. Karena dia tadi top stack terakhirnya A, maka di sini dituliskan input string B dengan tumpukan A. Nah, berarti kita cari tuh fungsi transisinya yang Q1, karena kan tadi masih menghasilkannya masih Q1 kan. Q1 terus input B, A. Karena tadi top stack-nya itu A. Terus kita lihat ke yang diketahui dari soal tadi, ada yang sama nggak? Yaitu Q1, B, A. Ternyata ada yang sama kan di baris ke-5. Dia bakal ngasilin Q1, MT. Karena dia jadinya Q1, MT, MT itu kan berarti dia eh yang tadi terakhirnya itu A, karena dia empty berarti A-nya tuh menghilang. Otomatis kalau A-nya hilang, berarti dia tuh masuk ke operasi pop A atau menghapus A. Makanya di sini, di yang ketiga ini di gambar stack-nya kan dia cuma ada sisa Z doang kan, gak ada A lagi. Karena dia udah nge-pop A. Karena dia udah nggak inputin apa-apa tapi malah menghapus top stack teratasnya. Makanya di sini sisanya Z dan Z menjadi top stack-nya. Lalu selanjutnya kita input string B dengan tumpukan Z. Kenapa B? Karena tadi kan dimintanya ABBA. Sedangkan tadi kita udah inputin A sama B. Lanjutnya kita berarti inputin B lagi. Terus kenapa dengan tumpukan Z? Karena di langkah sebelumnya top stack-nya kan Z. Makanya jadinya dengan tumpukan Z. Nah, terus kita lihat tuh. Berarti kan fungsi transisinya tuh karena tadi masih sampai Q1 doang. Q1, B karena dia kita nginputin B. Terus Z karena top stack-nya tuh Z. Nah, dari situ kita lihat di yang diketahui di soal tadi nih yang oranye-oranye ini. Kira-kira tuh ngasilin apa? Q1, B, Z. Nah, itu kan ada di langkah ketiga kan? Q1, B, Z itu ngasilin Q1, B, Z.
Nah, karena dia BZ berarti kan tuh ngasih tahu stack-nya itu ada BZ. Berarti dia karena tadi awal cuma Z jadi BZ, berarti otomatis dia ngelakuin operasi push dong. Karena BZ berarti dia nge-push B. Makanya di sini digambar B itu menjadi top stack-nya. Terus selanjutnya kan ABBA, berarti tinggal satu lagi nih, kita tinggal inputin string A. Makanya di langkah kelima, kita jadi input string A dengan tumpukan B. Karena di langkah sebelumnya top stack-nya itu B. Nah, makanya tuh fungsi transisinya jadi Q1, A, B. Nah, kita lihat lagi ke yang diketahuin. Q1, A, B itu menghasilkan apa? Q1, A, B itu ada di langkah kedua terakhir. Dia menghasilkan Q1, empty. Makanya nih di situ sama dengan Q1, empty. Karena empty, kalau empty itu kan berarti dia jadi menghapus yang sebelumnya kan. Makanya tuh dia sisanya jadi Z lagi doang. Karena dia ngepop B. Terus selanjutnya, karena semua inputan telah selesai dibaca, kita lihat tuh. Kan tadi tuh terakhir, yang terakhir di langkah 5 kan dia Q1, E. Karena dia terakhir di Q1, terus dia nge-inputin empty. Nah, terus tumpukan terakhirnya kan, top top stack-nya tuh Z kan. Maka itu jadi Q1, empty, Z. Nah, kita lihat lagi. Q1, empty, Z itu kan ada di langkah pertama yang oranye-oranye nih. Di baris pertama maksudnya. Nah, dia kan menghasilkan Q2, Z. Karena dia menghasilkan Q2, Z, nah, kita bisa kasih kesimpulan kalau dia itu bakal diterima jadi string ABBA itu bakal diterima di Q2, Z. Jadi dia bakal diterima di state Q2 dengan stack-nya itu Z dan top stack-nya Z. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.